Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, aku Lailia Muhdinofaliana atau sering dipanggil Ova. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan 2023. Aku berasal dari Kalimantan Barat. Ya, jadi di sini aku akan menjelaskan atau menceritakan tentang kisahku dari SD hingga sekarang berada di Universitas Ahmad Dahlan. Aku merupakan anak bungsu dari 3 saudara. Aku lahir dari orang tuaku yang mendidik secara kuno atau secara dulu. Jadi orang tuaku tuh mendidik anaknya ya secara kuno. Nah, dari SD aku itu nggak pernah ikut untuk kegiatan prestasi atau kegiatan-kegiatan yang bisa memperlihatkan bakat dan minatku. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi karena aku juga berasal dari desa. Jadi orang-orang itu sulit untuk mempercayai anak-anak yang ingin mengeluarkan bakatnya atau menampilkan bakatnya kepada orang lain ketika mereka melihat saja tuh sudah tidak serk. Jadi ya banyak yang menganggap oh ini tidak bisa gitu. Padahal belum dicoba, tidak diberi kesempatan gitu kan. Nah, hal itu juga yang mempengaruhi aku kenapa aku nggak ikut prestasi dan tidak tahu bakatku apa, baik dari guru, teman-teman maupun orang tua. Jadi tidak ada yang mendukung aku sama sekali. Jadi hal itu yang membuat aku tuh dari SD, SMP, SMA itu nggak pernah mengikuti kegiatan prestasi sama sekali. Nah, hal ini yang membuat aku tuh gak tahu bakat dan minat aku tuh ada di mana, aku bisa apa, apakah aku bisa ngelakuin ini itu tuh aku nggak tahu. Hingga akhirnya di penghujung sekolah, tepatnya pada kelas 3 SMA, sekolahku itu diundang oleh sekolah lain untuk mengikuti lomba yang mereka adakan. Jadi pada SMA itu aku masih belum menemukan minat dan bakatku. Aku hanya melakukan kegiatan berdasarkan apa yang ingin aku lakukan dan yang ingin aku lakukan atau yang aku sukai gitu kan. Jadi pada saat SMA itu aku mencoba kegiatan kayak kerajinan tangan, buat karya yang menurutku asik dan menyenangkan gitu kan. Terus aku juga belajar masak, aku memasak karena aku suka masak. Kayak kamu masak capek terus kamu makan masakan kamu sendiri tuh kayak enak banget gitu kan. Jadi pada saat lomba itu ada beberapa kegiatan yang dimana aku harus mengikuti. Ya salah satunya ya kedua itu tadi yang kerajinan tangan dan lomba memasak. Jadi pada saat itu aku diberi amanah oleh kepala sekolah untuk mengikuti kedua lomba itu. Dan akhirnya ya aku melakukan kegiatan itu mewakili sekolah untuk mengikuti lomba masak. Pada saat itu ya tentu ada rasa insecure karena aku nggak pernah menyajikan masakanku untuk orang lain, apalagi untuk juri kan. Dan ya akhirnya kayak sempat kepikiran apakah masakanku ini layak disajikan, layak dinikmati oleh orang lain gitu kan. Tapi bukan menurut sih, tapi kata guruku, hal itu tuh nggak usah dipikirin, kayak kamu ngelakuin aja dulu, hasilnya nanti terakhiran gitu kan. Ya jadinya aku berusaha untuk semaksimal mungkin, aku tetap masak, aku berusaha menyajikan makanan sesempurna mungkin lah. Hingga akhirnya makanan itu disajikan oleh aku dan teman-temanku untuk para juri. Juri mencoba makananku, menikmatinya, terus akhirnya dinilai, didiskusikan dan hal itu tuh tanpa ada sesuatu yang diduga-duga, ternyata masakan yang aku sajikan kepada juri itu dapat membawa piala juara 1 untuk sekolahku. Terus pada saat itu juga aku dan teman-teman itu aku juga mewakili lomba kerajinan tangan dan hal itu juga lagi-lagi dapat juara 1 gitu kan. Jadi dari situ kayak oh, apakah aku bisa sih ke ranah ini? Tapi sampai sekarang aku juga masih nggak yakin minat dan bakatku itu apa. Aku bisa apa? Aku cuma melakukan kegiatan yang aku sukai aja kan. Dan dari situ kayak aku
mulai pede buat ngelakuin kegiatan-kegiatan yang biasanya aku lakuin untuk aku berikan atau aku persembahkan kepada orang lain gitu kan. Jadi dari kedua lomba yang aku ikuti itu merupakan satu prestasi yang aku hasilkan, dan itu ya rasanya cukup ya membahagiakan. Jadi sekarang itu yang aku pikirin cuman cobalah untuk melakukan sesuatu yang mungkin kamu gak suka, tapi bisa aja itu yang menjadi titik terbagusmu. Jujur saja waktu ingin masuk ke perkuliahan itu sebenarnya ada sedikit konflik, karena aku sejujurnya nggak mau ngambil hukum, tapi karena ada dari segi ekonomi dan aku juga jurusannya IPS, jadi ya mau nggak mau aku ngambil hukum kan, karena aku lebih ke sini mungkin ya aku ngerasanya juga setengah-setengah. Jadi akhirnya ya aku ngambil, walaupun pada saat itu sejujurnya aku nggak suka hukum, aku nggak suka sesuatu yang berbau hukum terlalu mendalam, karena menurutku konflik-konflik di politik itu terlalu nggak menarik sih menurut aku. Tapi sekarang ya cukup menarik karena kan ya sudah dihukum, sudah tahu oh ini kesini sini, jadinya mulai tertarik dengan hukum yang politik yang ada. Nah pada saat itu juga ya aku karena tidak sesuai passionku, jadi aku berusaha untuk belajar menerima, belajar menyukai, dan akhirnya ya aku bisa masuk ke hukum dengan apa adanya. Jadi sesuatu itu gak harus melulu tentang kamu bisa ini, kamu bisa itu, tapi ketika kamu mau belajar, kamu mau mencoba, ya kamu akan dapat itu gitu kan. Jadi sekarang lebih kayak kamu gak usah mikirin ini bukan kamu, ini bukan titikmu. Kalau kamu mau ya kamu belajar, kamu coba menyukai, kamu sukai, kamu lakukan, ya insya Allah itu akan menjadi titik terbagusmu di dalam hidupmu. Karena sesungguhnya gak semua apa yang kita mau itu bakalan kita dapat. Bisa aja apa yang gak kita mau itu justru yang menjadi titik positif atau titik terbagus dalam hidupmu. Jadi sekarang ya aku lebih milih untuk kayak ya coba aja dulu, coba aja untuk melakukan hal-hal yang mungkin gak kamu suka, tapi setidaknya kamu lakukan sekali seumur hidupmu ya. Jadi aku harap untuk kisahku mungkin emang kurang menarik, tapi setidaknya ambil dari sisi positifnya, kayak apa yang gak bisa kamu lakukan. Kalau belum kamu coba ya kamu coba aja dulu, kamu belajar. Apa yang gak kamu suka, coba aja dulu disukai dan kamu lakukan. Pasti ada titik dimana akhirnya kamu bisa menerima semuanya ya. Jadi mungkin itulah kisahku dari aku SD, aku yang gak dapat prestasi hingga akhirnya aku dapat prestasi. Terus dari yang aku gak suka hukum, jadi akhirnya aku suka. Jadi semuanya itu berlalu dengan ya banyak kisah. Sejujurnya lebih banyak lagi kisahnya, cuman tidak mungkin semuanya ditaruh di sini. Jadi semoga apa yang aku ceritakan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman sekalian. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.